Bacaan kita diambil dari kitab Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, tema khotbah hari ini adalah kebangkitan Kristus. Jadi ini memang dalam rangka memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada beberapa kelompok masyarakat yang seringkali mengalami diskriminasi dan diabaikan, termasuk dalam masyarakat Yahudi. Mereka adalah orang-orang miskin, orang-orang disabilitas atau yang cacat, mereka yang memiliki penyakit, ya misalnya kusta atau sakit pendarahan, lumpuh, ya kalau sekarang ini HIV/AIDS, kena corona. Ya. Mereka yang dianggap bodoh, mereka yang berdosa, dan kaum perempuan. Mereka dianggap bodoh, miskin, dan sakit karena seringkali kondisi mereka itu dihubungkan dengan dosa mereka. Jadi kalau ada orang yang sakit, oh itu karena dosa yang dia lakukan. Kalau ada orang bodoh, nah itu dia punya dosa sehingga tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau dia sakit, ya itu juga karena dosanya gitu ya. Termasuk kalau kita kena COVID, nah itu karena dosa tertentu tuh, makanya dia kena COVID. Sehingga orang menjauhi, ya dari jauh aja kita udah pasang jarak nih, ya kita tidak mau tertular. Bukan hanya tertular penyakitnya, tapi juga tertular dengan dosanya.
Jadi kita selalu atau termasuk orang Yahudi menganggap bahwa kondisi yang menyedihkan pada diri seseorang itu karena dosa tertentu yang mereka lakukan. Tidak hanya itu, orang-orang pada saat itu yang merasa hidupnya benar, hidupnya bersih, mengklaim bahwa keselamatan itu hanya untuk kelompok mereka. Orang-orang yang terpinggirkan seperti ini itu tidak diselamatkan. Dan sampai dengan saat ini juga kita melihat bahwa banyak orang juga yang mengklaim dirinya sebagai yang paling saleh dan mengkafir-kafirkan orang lain. Bahkan mereka berhak untuk menentukan keberadaan kelompok yang lain. Mereka bersih atau tidak, mereka najis atau tidak, merekalah yang menentukan. Kadang mereka lebih bertindak sebagai Tuhan daripada Tuhan sendiri. Tindakan mengkafirkan orang lain ini seringkali membuat kelompok yang lain itu merasa sakit hati. Sudah miskin, dianggap bodoh, sakit, berdosa. Kadang posisi kelompok-kelompok seperti ini bukan hanya posisi nomor 2, tetapi kadang juga tidak dianggap sebagai manusia yang sama derajatnya dengan mereka dan tidak jarang mengalami ketidakadilan. Tidak heran apabila banyak orang yang merasa terasing, merasa kesepian dan hidup di dalam penderitaan. Karena dijauhi oleh orang lain, karena dikucilkan oleh orang lain. Tetapi kita melihat dalam sejarah pelayanan Yesus, justru orang-orang seperti inilah yang mendapat prioritas untuk dilayaninya. Dia mencari mereka yang terlupakan, mereka yang diabaikan, termasuk kaum perempuan. Dan kaum perempuanlah yang setia mendampingi Yesus hingga pada akhir hidupnya. Kendatipun mereka tidak disebutkan sebagai murid Yesus sama seperti ke-12 murid-murid laki-laki. Kitab Injil memberikan tempat penting bagi pengikut perempuan ini. Menurut Injil Matius dan Markus, hanya pengikut Yesus yang perempuan yang menyaksikan penyaliban Yesus. Injil Yohanes menyebutkan 4 perempuan bersama dengan murid yang dikasihi, yaitu Yohanes. Injil Markus menekankan pentingnya kesaksian perempuan pada saat penyaliban, penguburan, dan kubur kosong, dan menandai bahwa mereka telah mengikuti dan melayani Tuhan Yesus. Khususnya untuk Injil Lukas, kaum perempuan membuka dan menutup kitab Lukas dengan peran penting mereka dalam proses penyelamatan manusia, yaitu pada kelahiran dan kebangkitan Tuhan Yesus. Diceritakan dalam bacaan kita bahwa Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus datang ke kubur Yesus bertujuan menengok kubur itu sekali lagi sebagai tanda cinta kasih mereka yang besar kepada Yesus. Perempuan-perempuan inilah yang setia mengikuti dan menangisi Yesus ketika disalibkan. Sementara semua murid laki-laki meninggalkan Yesus, mereka tetap setia hadir sampai di Golgota, bahkan sampai dikubur. Sepulang dari penguburan Yesus pada hari Jumat, mereka masih sempat menyiapkan rempah-rempah dan minyak mur. Itu kita bisa baca di Lukas 23 ayat 55 sampai 56. Tetapi karena pada hari itu adalah menjelang hari Sabat, jadi orang melakukan persiapan hari Sabat dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun, maka baru pada hari pertama yaitu hari Minggu mereka pergi menengok kubur Yesus. Sementara semua murid bersembunyi, bahkan ada yang kembali ke pekerjaan mereka semula, yaitu sebagai nelayan, tetapi mereka tetap setia. Teks kita tidak menjelaskan bagaimana Yesus bangkit, tetapi hanya tanda kubur kosong. Jadi ketika perempuan-perempuan itu sampai di kuburan Yesus, batu penutup kubur itu sudah terbuka.
dan mereka tidak menemukan jenazah Yesus di situ. Tidak ada dalam ingatan perempuan-perempuan ini bahwa Yesus akan bangkit pada hari itu. Sehingga ketika mereka melihat kubur kosong dan tidak ada jenazah Yesus di situ, mereka termangu-mangu, bahkan juga ketakutan, tidak bisa berbuat apa-apa. Kemungkinan mereka juga berpikir bahwa jenazah Yesus sudah dicuri orang. Saudara-saudara kasih Tuhan, kondisi terlalu sedih atau duka yang mendalam bisa membuat orang lupa dan tidak mengingat lagi apa yang ada di sekitar. Lupa banyak hal. Ya, kita bisa lihat sendiri kalau kita sedih ya. Kita cuma duduk diam, tidak mau mandi, tidak mau makan, tidak mau minum, ya. Fokus kita hanya pada orang yang meninggal, juga pada diri kita sendiri dan kesedihan kita. Apalagi kalau orang yang meninggal itu punya relasi yang sangat dekat dengan kita. Nah, hal ini juga bisa terjadi pada perempuan itu. Apalagi mereka menyaksikan sendiri bagaimana Yesus disalibkan dengan cara yang mengerikan. Mungkin mereka juga mengalami syok. Tidak bisa menerima kenyataan itu. Mereka sangat sedih. Kesedihan yang terlalu dalam telah membuat mereka melupakan apa yang Yesus pernah katakan tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Padahal menurut Injil Maria Magdalena, jadi ada Injil Maria Magdalena ya, kita tidak tahu, tapi sebenarnya ada Injil Maria Magdalena, bahwa Maria Magdalena ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Segala sesuatu disampaikan kepada Maria, termasuk bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dia juga disebutkan di keempat Injil itu ya tentang Maria Magdalena yang hadir di kuburan. Jadi kalau perempuan lain itu agak berbeda ya, disebutkan di Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, tetapi Maria Magdalena mereka sebutkan. Nah, mereka baru tersadar ketika dua malaikat yang tiba-tiba berdiri dekat mereka memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Perkataan malaikat itu memberi jawaban mengapa kubur itu kosong. Namun malaikat ini juga, kedua malaikat itu mengajukan pertanyaan tentang Yesus yang adalah kehidupan itu sendiri. Pertanyaan, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Mau mengatakan bahwa Yesus adalah kehidupan yang tidak tinggal dalam kematian atau kekuasaan maut selamanya, tetapi yang bangkit dan mengalahkannya. Dengan kata lain, kaum perempuan ini telah salah tempat mencari Yesus. Harusnya mereka bukan ke kuburan, tetapi ke Galilea seperti yang dikatakan dalam kitab Matius 28 ayat 7, di mana Tuhan Yesus telah mendahului mereka di sana. Pertanyaan, mengapa daerah Galilea? Ya, kalau kita baca Alkitab, kita akan tahu bahwa daerah Galilea adalah simbol dari orang-orang yang tersisihkan pada saat itu. Tempat orang-orang yang kasar, kurang sopan, tidak berpendidikan, kurang religius, dan pemberontak. Kita bisa lihat di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 7-8 dan Yohanes 1 ayat 48 dan seterusnya. Tetapi justru tempat itu yang dipilih untuk tempat perjumpaan antara Yesus dengan murid-muridnya. Daerah Galilea, tepatnya di kota Nazaret, juga adalah tempat malaikat bertemu dengan Maria dan mengabarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita bisa baca itu di Lukas 1 ayat 26. Di sini kita melihat bahwa orang-orang dan tempat yang dianggap buruk justru mendapat tempat yang penting dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus. Ini sekaligus menunjukkan bahwa keselamatan itu
bukan hanya untuk orang-orang yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya saleh, tetapi ditawarkan kepada semua orang, kaum perempuan, orang-orang yang tersisihkan, yang terabaikan dalam kehidupan mereka. Ada hal yang menarik dalam Markus 16 ayat 7 dan Matius 28 ayat 7, perempuan-perempuan itu mendapat pesan supaya pengikut-pengikut Yesus pergi ke Galilea untuk menjumpai Yesus di sana. Tetapi dalam teks kita tidak ada. Juga di dalam Injil Yohanes tidak ada. Namun perempuan-perempuan itu diperingatkan tentang perkataan Yesus ketika ia masih di Galilea. Jadi ketika Yesus bicara, mereka perempuan-perempuan ini ada di situ dan tahu tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Perempuan-perempuan yang semula ketika kehilangan harapan, ya, dengan mendengarkan kebangkitan Yesus, mereka menjadi semangat kembali. Mereka yang seringkali dinomorduakan dalam kehidupan, namun fakta kubur kosong justru mendorong mereka untuk menjadi pewarta pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita memahami bahwa mereka yang disebut rasul adalah mereka yang memberitakan tentang Yesus, maka kita bisa menyebut perempuan-perempuan ini juga sebagai rasul, karena mereka telah memberitakan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Kalau dalam Injil Matius 28, malaikat yang menyuruh mereka untuk memberitahukan kabar kebangkitan ini kepada murid-murid laki-laki. Tetapi dalam bacaan kita, mereka melakukannya atas inisiatif mereka sendiri. Mereka tidak bertanya dulu kepada laki-laki. Dan ini menarik, ya. Dan sama juga di dalam kisah ketika Maria bertemu dengan malaikat dan malaikat mengatakan bahwa kamu akan mengandung seorang anak, Yesus Kristus. Dia juga berinisiatif untuk mengambil keputusan sendiri, mengatakan ya, tanpa bertanya kepada laki-laki, tanpa bertanya kepada Yusuf tunangannya. Di sini kita melihat bahwa perempuan memiliki inisiatif dan kemampuan untuk mengambil keputusan penting bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Walau apa yang mereka sampaikan tidak dipercaya atau dianggap omong kosong. Sama seperti gembala-gembala yang juga tidak diperhatikan atau dianggap kelompok yang rendah di dalam masyarakat pada saat itu, juga apa yang mereka sampaikan tidak dipercayai. Termasuk juga perempuan Samaria yang tidak dipercayai ketika dia menyampaikan kepada laki-laki di kotanya bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan. Ini menunjukkan bahwa kaum yang terlupakan dan dipandang rendah tidak akan mudah dipercayai. Hanya laki-laki yang saleh, yang benar, yang dianggap mampu bersaksi tentang kebangkitan dan memimpin komunitas Kristen pada saat itu. Sedangkan perempuan tidak. Namun kendati murid-murid laki-laki tidak percaya, sama seperti laki-laki yang ditemui oleh perempuan Samaria, mereka kemudian pergi juga, ya, bertemu dengan Yesus dan pada akhirnya percaya. Ini sekaligus membuktikan bahwa perempuan tidak berbohong. Mereka mengatakan sebuah kebenaran hanya karena status mereka sebagai perempuan, lalu mereka tidak dipercayai. Saudara-saudara kekasih Tuhan, semangat kebangkitan yang telah mendorong para perempuan tersebut untuk bersaksi atau bertindak juga mendorong kita untuk bangkit bersama-sama dengan semangat. Ada kalanya persoalan hidup, masalah ekonomi yang terpuruk, konflik dengan orang tua, konflik dengan anak-anak, pertengkaran yang tidak habis-habisnya antara suami dengan istri,
kegagalan dalam studi, IP jongkok gitu ya, IP-nya rendah, putus dengan pacar, masalah dengan teman atau saudara, perginya orang-orang atau meninggalnya orang-orang yang kita kasihi, telah membuat kita bimbang, tidak bersemangat, dan kehilangan gairah hidup. Kita merasa bahwa orang yang selama ini mendengarkan kita, mendampingi kita, orang tempat kita berpegang, bergantung dalam hidup ini telah meninggalkan kita. Kita merasa kehilangan pegangan. Dan dalam situasi demikian kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang kita percayai seolah-olah mati dan tidak menolong kita. Dan ini membuat kita menjalani hidup dengan tanpa sukacita, dengan kemurungan, dengan kesedihan. Bisa jadi kita masih melakukan kegiatan kita sehari-hari, tetapi tanpa semangat, karena kehilangan sesuatu yang sangat penting, yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Orang-orang yang telah mengisi hidup kita dan telah memberikan motivasi kepada kita untuk tetap bertahan di dalam hidup ini. Untuk itu, saudara kekasih Tuhan, kita perlu mengenali dan menghayati Yesus yang bangkit, yang akan memberikan kita kekuatan dan semangat untuk hidup, bahkan untuk menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan, sama seperti yang terjadi pada kaum perempuan itu. Mereka tidak peduli dengan status mereka yang rendah dan tidak dianggap di dalam masyarakat. Kebangkitan Kristus mendorong mereka untuk bertindak dan memberitakan kabar kebangkitan Tuhan itu kepada orang lain. Rasa tidak berdaya dan tidak mampu perlu disingkirkan dari diri kita. Rasa tidak mampu kadang menjadi penghambat bagi kita untuk aktif. Padahal Tuhan justru memakai orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, sama seperti perempuan-perempuan tadi. Kiranya kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati dan rayakan hari ini boleh membuat kita semakin tegar di dalam menjalani kehidupan kita, kendati ada banyak persoalan. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.